Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusno Agus SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah asal mula bahasa Indonesia. Asal mula bahasa Indonesia dan perkembangannya. Bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini berasal dari bahasa Melayu yang pada awalnya adalah salah satu bahasa daerah di antara berbagai bahasa daerah di Kepulauan Indonesia. Bahasa Melayu sebagai bahasa daerah dituturkan oleh suku Melayu yang mendiami pesisir timur, Pulau Sumatera, Semenanjung Malaka, dan pesisir barat Kalimantan. Oleh Steinhafer dinyatakan bahwa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Di Indonesia, bahasa itu diperkirakan dipahami oleh penduduk Kepulauan Riau, Lingga, dan penduduk pantai di seberang Sumatera. Jika dibandingkan dengan bahasa lain di Kepulauan Nusantara ini, baik dari segi penutur maupun penduduk budaya, bahasa Melayu jauh ketinggalan. Namun, bahasa ini mengalami perkembangan pesat, mampu mengguling bahasa daerah yang lain untuk mendapatkan predikat terhormat, yakni menjadi bahasa nasional dan bahasa negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa faktor mendasari perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu mempunyai sejarah panjang sebagai lingua franca. Ambas Hussain menyebutkan bahwa jauh sebelum negara Republik Indonesia lahir, bahasa Melayu telah menjadi bahasa pergaulan di Kepulauan Nusantara, baik antara warga suatu suku bangsa, bahkan bahasa Melayu telah menjadi bahasa perhubungan antar bangsa terutama untuk kawasan Asia Tenggara. 2. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dua kerajaan besar. Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit adalah dua kerajaan yang sangat terkenal dan tersohor di kawasan Nusantara. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Demikian pula pada zaman penjajahan Belanda menggunakan bahasa Melayu. Hal yang sama dalam menyebarkan agama Islam pada abad ke-15. Bahasa Melayu sebagai bahasa agama atau bahasa dalam penyiaran Islam. 3. Bahasa Melayu sebagai bahasa perjuangan. Secara psikologis, seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia menerima sukarela bahasa Melayu menjadi bahasa nasional pada waktu dicetuskannya Sumpah Pemuda tahun 1928. Mereka menyadari bahwa dengan bahasa Melayu dapat memupuk rasa persatuan sebagai modal merebut kemerdekaan bangsa demi kepentingan perjuangan bangsa. Maka segera ditunjuk satu bahasa yang paling memenuhi syarat, yaitu bahasa Melayu yang dapat diterima semua pihak. 4. Bahasa Melayu mudah dipelajari dan dikembangkan. Bahasa Melayu yang menjadi asal bahasa Indonesia mempunyai sifat dan susunan yang sederhana dan luwes. Hal ini dapat dilihat pada kaidah-kaidahnya yang berlaku pada bidang tata bunyi atau fonologi, bentuk kata atau morfologi, dan tata kalimat atau sintaksis. Bahasa Melayu juga bersifat untuk menerima pengaruh dari bahasa lain tanpa merusak kaidah-kaidah dasarnya.
Beberapa contoh serapan kata yang dapat disesuaikan dengan bahasa Melayu. 1. Bahasa Sanskerta antara lain negara, raja, bangsa, permaisuri, singgasana, agama, dewa. 2. Bahasa Arab antara lain sakar, sina, arwah, ibadah, insaf, akhlak, akhir, amal, rohani, doa. 3. Bahasa Belanda antara lain proposal, hipotesis, sintesis, struktural, ideal, formal, riset, kaset. 4. Bahasa asing antara lain Jepang, karate, samurai, taekwondo, judo, kimono. Prancis, trotoar, salut. Cina, bakmi, tahu, bakwang, bakso, capcay. Portugis, bendera, jendela, celana, sepatu, almari. Bahasa daerah antara lain Jawa, rampung, tempe, lestari. Batak, horas. Irian, koteka, Minang, rendang. Soal latihan. 1. Buatlah rangkuman. 2. Buatlah soal esai tes sebanyak 5 nomor, lalu dijawab sendiri. 3. Menurut pendapat Anda, apakah bahasa Indonesia sekarang mengalami perkembangan atau tidak? Jelaskan. Jawablah nomor 1, 2, 3 di atas, ditulis tangan di atas kertas HPS lalu dikirim pribadi dalam bentuk foto dan jangan lupa data Anda nama lengkap, NIM, jurusan, semester, dan alamat domisili. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.